Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila Ristiono. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa pembuktian pada mata kuliah analisis real. Pada materi yang pertama, di sini ada sifat-sifat pada aljabar real. Untuk teorema yang pertama, misalkan X dan Y itu merupakan anggota dari bilangan real. Di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika X ditambah Y sama dengan X, maka Y sama dengan 0. Yang kedua, jika X tambah Y sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif X. Dan yang ketiga, negatif dikalikan dengan negatif X, maka hasilnya adalah X. Pertama, kita akan buktikan untuk misalkan X dan Y anggota bilangan real. Jika X ditambah Y sama dengan X, maka Y sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, pertama, kita ambil sembarang X dan Y anggota bilangan real. Dengan X tambah Y-nya itu adalah sama dengan X. Maka, kita akan buktikan bahwa Y itu sama dengan 0. Di sini kita akan menggunakan sifat 3, yaitu sifat kewujudan elemen 0, yang mana untuk setiap A anggota bilangan real terdapat 0 anggota bilangan real, sedemikian sehingga A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Maka dari sifat tersebut, kita bisa menuliskan Y itu sebagai 0 ditambah Y. Selanjutnya, kita akan menggunakan sebuah hipotesis X tambah Y sama dengan 0. Namun, pada persamaan terakhir, kita belum mendapatkan unsur X. Yang ada hanya unsur Y. Untuk itu, kita akan memunculkan unsur X dengan bantuan sifat 4. Yaitu sifat eksistensi elemen inverse terhadap operasi penjumlahan, yang mana untuk setiap A anggota dari bilangan real terdapat negatif A anggota bilangan real, sedemikian sehingga A ditambah negatif A itu akan sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskannya 0 itu sebagai negatif X ditambah X, sehingga akan kita peroleh Y itu yang semulanya adalah 0 ditambah Y menjadi Y sama dengan negatif X ditambah X ditambah Y. Kemudian kita gunakan sifat 2, yaitu sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan, yang mana untuk setiap A, B, dan C anggota bilangan real, maka A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Maka dari sifat tersebut dapat kita peroleh Y sama dengan negatif X ditambah dalam kurung X ditambah Y. Kemudian tadi sudah kita ketahui bahwa X ditambah Y itu sama dengan X, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif X ditambah X. Selanjutnya, berdasarkan sifat 4, yaitu 0 itu akan sama dengan min X ditambah X. Maka kita peroleh yaitu sama dengan 0. Sehingga untuk teorema ini terbukti. Selanjutnya, untuk yang kedua, misalkan X dan Y anggota bilangan real. Jika X ditambah Y sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif X. Untuk pembuktiannya, pertama, kita ambil sembarang X dan Y anggota bilangan real dengan X tambah Y sama dengan 0. Selanjutnya, akan kita buktikan bahwa Y sama dengan negatif X. Untuk pembuktiannya, pertama kita manfaatkan sifat 3, yaitu kewujudan elemen 0. Seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa untuk setiap A anggota bilangan real, di mana 0 anggota dari bilangan real, sehingga A tambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Maka kita dapat menuliskan Y itu sama dengan 0 ditambah Y.
Serupa dengan bagian A, kita juga akan menggunakan sebuah hipotesis X tambah Y sama dengan 0. Namun, pada persamaan terakhir kita belum menemukan adanya unsur X, maka kita akan munculkan unsur X dengan bantuan sifat 4, yaitu sifat eksistensi elemen inverse terhadap operasi penjumlahan, yang mana untuk setiap A anggota dari bilangan real terdapat negatif A anggota dari R, sehingga A ditambah negatif A akan sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Maka dari sifat tersebut kita bisa menuliskan 0 itu sebagai negatif X ditambah X. Maka akan kita peroleh Y sama dengan negatif X ditambah X ditambah Y. Selanjutnya kita juga akan memanfaatkan sifat 2, yaitu sifat asosiatif, yang mana untuk setiap A, B, dan C anggota dari bilangan real, maka A ditambah dalam kurung B ditambah C akan sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Maka dari hal tersebut kita bisa menuliskan Y sama dengan negatif X ditambah dalam kurung X ditambah Y. Selanjutnya tadi sudah kita ketahui bahwa X ditambah Y itu sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut akan menjadi Y sama dengan negatif X ditambah 0. Kemudian berdasarkan sifat 3, yaitu kewujudan elemen 0, di mana untuk setiap A anggota bilangan real, terdapat 0 anggota dari bilangan real, sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Maka di sini kita bisa menuliskan untuk min X tambah 0 itu sama dengan X, sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif X. Maka teorema ini terbukti. Selanjutnya untuk pembuktian yang ketiga, yaitu misalkan X dan Y anggota dari bilangan real, di mana min dikalikan dengan min X sama dengan X. Untuk pembuktiannya, pertama kita ambil sembarang X anggota dari bilangan real. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa negatif dikalikan dengan negatif X atau min dikalikan dengan min X sama dengan X. Maka di sini kita menggunakan sifat 4, yaitu sifat eksistensi elemen inverse, yang mana untuk setiap A anggota dari bilangan real, terdapat negatif A anggota dari bilangan real, sehingga terdapat A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Maka dengan sifat tersebut kita bisa memperoleh min X ditambah X sama dengan 0. Dengan memanfaatkan teorema 1B yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita akan peroleh X sama dengan negatif X. Sehingga teorema ini terbukti. Selanjutnya ada teorema 2. Misalkan X dan Y anggota dari bilangan real. Ada 3 kemungkinan. Untuk yang pertama, jika X dikalikan Y sama dengan X, maka Y sama dengan 1. Yang kedua, jika X dikali Y sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 per X. Yang ketiga, 1 per 1 per X sama dengan X. Di sini kita akan buktikan untuk yang pertama, misalkan X dan Y anggota dari bilangan real. Jika X dikalikan Y sama dengan X, maka Y sama dengan 1. Untuk pembuktiannya, yang pertama, kita ambil sembarang X dan Y anggota dari bilangan real. Dengan X dikalikan Y sama dengan X. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Y sama dengan 1. Kemudian, perhatikan bahwa di sini Y itu sama dengan 1 dikali Y. Hal ini didapatkan dari sifat 3 pada operasi perkalian, yaitu kewujudan elemen kesatuan, di mana A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Selanjutnya, dari Y sama dengan 1 kali Y, kita bisa dapatkan 1 per X dikali X dikali dengan Y.
ini juga kita dapatkan dari sifat 4 pada operasi perkalian, yaitu sifat eksistensi elemen inverse terhadap perkalian, di mana 1 per A dikali A akan sama dengan A dikali 1 per A sama dengan 1. Selanjutnya, dari persamaan kedua kita juga bisa dapatkan 1 per X dikalikan dengan X dikali Y. Hal ini kita dapatkan pada sifat 2 pada operasi perkalian, yaitu sifat asosiatif yang mana A dikalikan dengan B kali C sama dengan AB dikalikan C. Selanjutnya, dari persamaan ketiga ini 1 per X dikalikan dengan X dikali Y sama dengan 1 per X dikali X. Ini kita ketahui pada pernyataan yang pertama, yaitu X dikali Y sama dengan X. Kemudian, dari persamaan yang keempat, 1 per X dikali X, kita bisa dapatkan hasilnya adalah 1. Hal ini sesuai dengan sifat 4. Sehingga dari hasil operasi ini, kita ketahui bahwa teorema ini terbukti. Selanjutnya, untuk yang kedua, misalkan X dan Y anggota dari bilangan real. Jika X dikali Y sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 per X. Untuk pembuktiannya, pertama kita ambil sebarang X dan Y anggota dari bilangan real dengan X dikali Y sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa Y sama dengan 1 per X. Perhatikan bahwa Y sama dengan 1 dikali Y. Hal ini sesuai dengan sifat 3 yang sudah tadi disebutkan. Selanjutnya, dari 1 kali Y itu, kita bisa dapatkan sebuah persamaan. Satunya itu kita bisa ganti dengan 1 per X dikali X, kemudian dikalikan dengan Y. Selanjutnya, dari persamaan 2, kita bisa dapatkan 1 per X dikalikan dengan X dikali Y. Selanjutnya, untuk X dikali Y kita bisa ganti dengan 1. Hal ini sesuai dengan yang diketahui pada pernyataan pertama. Selanjutnya didapatkan 1 per X dikali 1 sama dengan 1 per X. Jadi dari operasi yang sudah kita lakukan pada teorema ini terbukti. Selanjutnya untuk yang ketiga, misalkan X dan Y anggota dari bilangan real. Maka 1 per 1 per X akan sama dengan X. Pertama, kita akan ambil sembarang X anggota dari bilangan real. Selanjutnya, akan kita buktikan bahwa 1 per 1 per X sama dengan X. Di sini kita ambil sifat ketiga yang sudah tadi saya sebutkan. Maka diperoleh 1 per X dikali X sama dengan 1. Kemudian dengan menggunakan teorema 2B diperoleh X sama dengan 1 per 1 per X. Jadi dari operasi tersebut dapat kita ketahui bahwa teorema ini terbukti. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama, buktikan bahwa relasi kurang dari bersifat transitif. Misalkan ada A, B dan C sebarang bilangan real. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Yang kedua, relasi kurang dari atau sama dengan bersifat asimetri. Misalkan terdapat A dan B sebarang bilangan real. Jika A kurang dari atau sama dengan B dan B kurang dari atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Untuk pembahasannya, kita akan buktikan untuk soal yang pertama, yaitu buktikan bahwa relasi kurang dari bersifat transitif. Nah, untuk pembuktiannya, di sini kan sudah kita ketahui bahwa A kurang dari B dan B kurang dari C. Hal ini berarti B dikurangi A itu merupakan anggota dari bilangan asli. Dan C dikurangi B juga merupakan anggota dari bilangan asli.
Dari hal ini kita dapat ketahui bahwa P tertutup, sehingga dari ketertutupan P ini akan menyebabkan B dikurangi A ditambah C dikurangi B itu sama dengan C dikurangi A. Jadi A kurang dari C, sehingga terbukti. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu relasi kurang dari atau sama dengan bersifat asimetri. Di sini tadi kita ketahui bahwa A lebih kecil dari atau sama dengan B dan B lebih kecil dari atau sama dengan A. Maka dapat kita simpulkan bahwa A min B dan B min A merupakan anggota dari bilangan asli dan himpunan 0. Selanjutnya, jika A min B dan B min A merupakan anggota dari bilangan asli dan himpunan dari 0, maka menurut definisi himpunan dapat kita peroleh A min B anggota dari bilangan asli atau A min B sama dengan 0 dan B min A anggota dari bilangan asli atau B min A sama dengan 0. Hal ini ekivalen dengan A min B anggota dari bilangan asli atau A sama dengan B. Dan B min A anggota dari bilangan asli atau A sama dengan B. Atau di sini juga ada A min B anggota dari bilangan asli dan B min A anggota dari bilangan asli juga atau A sama dengan B. Kemudian karena B min A itu sama dengan min dikali A min B, maka pernyataan terakhir ekivalen dengan A min B anggota dari bilangan asli dan min dikalikan dengan A min B anggota dari bilangan asli atau A sama dengan B. Berdasarkan sifat trikotomi tidak memungkinkan A min B dan min dikalikan A min B merupakan anggota dari bilangan asli. Jadi haruslah yang berlaku itu A sama dengan B, sehingga terbukti. Selanjutnya, untuk contoh berikutnya, buktikan jika A kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari D, maka A ditambah C akan kurang dari B ditambah D. Untuk pembuktiannya, kita ketahui bahwa A kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari D. Hal ini berarti bahwa B min A itu anggota dari bilangan asli dan himpunan 0, dan D min C anggota dari bilangan asli. Kita lihat dua kasus ketika B min A kurang dari bilangan asli atau B min A sama dengan 0. Yang pertama, untuk kasus B min A dan D min C merupakan bilangan asli, maka B min A ditambah D min C sama dengan B ditambah D dikurangi A ditambah C, anggota dari bilangan asli. Selanjutnya, jika B min A sama dengan 0, maka D min C sama dengan D min C ditambah 0, sama dengan D min C ditambah B min A. Karena 0 ini merupakan tadi diketahui B min A sama dengan 0. Kemudian, sama dengan B tambah D min A tambah C anggota dari bilangan asli. Dengan demikian, B ditambah D min A ditambah C merupakan bilangan asli, sehingga kita peroleh A ditambah C akan kurang dari B ditambah D. Jadi hal ini terbukti. Selanjutnya, tunjukkan bahwa jika A berada pada antara 0 dan B dan C berada pada antara 0 dan D, maka AC akan berada di antara 0 dan BD. Yang pertama, kita misalkan A itu berada di antara 0 dan B dan C berada pada antara 0 dan D. Ini berarti A, B, dan B min A serta C dan D dan D min C merupakan anggota dari bilangan asli. Hal ini menyebabkan P tertutup. Karena ketertutupan P, maka AC B min A dikali C sama dengan
BC min AC dan B dikalikan dengan D min C sama dengan BD min BC berada pada bilangan asli. Selanjutnya, BC min AC ditambah BD min BC sama dengan BD min AC juga berada pada bilangan positif. Jadi, AC dan BD dikurangi AC merupakan anggota dari bilangan positif. Ini berarti 0 kurang dari AC dan AC kurang dari BD atau 0 kurang dari AC dan AC kurang dari BD. Jadi, hal ini terbukti. Selanjutnya yaitu materi nilai mutlak. Di sini ada teorema pertama yaitu mutlak X sama dengan mutlak min X. Pada teorema ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, X-nya kurang dari 0. Yang kedua, X-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga, X-nya lebih besar dari 0. Kemudian kita akan buktikan. Yang pertama, untuk kasus X kurang dari 0. Kita ketahui bahwa X-nya itu kurang dari 0, maka negatif X akan lebih besar dari 0. Selanjutnya, mutlak X sama dengan negatif X karena X-nya kurang dari 0. Kemudian, mutlak min X sama dengan min X karena min X lebih besar dari 0. Sehingga dari hasil yang sudah kita peroleh, maka mutlak X sama dengan min X sama dengan mutlak min X, atau dengan kata lain mutlak X sama dengan mutlak min X. Jadi untuk kasus yang pertama terbukti. Selanjutnya untuk kasus X sama dengan 0. Kita ketahui tadi bahwa X itu sama dengan 0, maka negatif X sama dengan 0. Dari hal tersebut dapat kita peroleh X itu sama dengan 0 dan 0 sama dengan negatif X, atau dapat kita katakan X itu sama dengan negatif X. Akibatnya mutlak X sama dengan mutlak min X. Jadi untuk kasus yang kedua juga terbukti. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga yaitu X-nya lebih besar dari 0. Untuk pembuktiannya, karena X-nya lebih besar dari 0, maka negatif X kurang dari 0. Kemudian, mutlak X sama dengan X, karena X lebih besar dari 0. Selanjutnya, mutlak min X sama dengan min dikalikan dengan min X, karena min X itu kurang dari 0. Sehingga dari apa yang sudah kita peroleh, dapat dikatakan bahwa mutlak X sama dengan X dan X sama dengan mutlak min X, atau dengan kata lain mutlak X sama dengan mutlak min X. Jadi untuk kasus yang ketiga juga terbukti. Selanjutnya ada teorema 2, yaitu untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Untuk pembuktiannya, pertama, kita peroleh mutlak X min Y. Kemudian kita gunakan teorema 1 sehingga menjadi mutlak min dikalikan dengan X min Y. Kita kalikan min dengan X min Y sehingga menjadi mutlak min X ditambah Y. Atau kita juga bisa katakan hasil dari persamaan kedua ini bisa kita tuliskan menjadi mutlak Y min X. Jadi untuk teorema ini terbukti. Selanjutnya teorema 3, yaitu untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Untuk pembuktiannya, yang pertama, hasil dari akar itu pasti positif, sehingga akar dari X kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita akan andaikan dua pengandaian, yaitu yang pertama, jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, maka akar X kuadrat akan sama dengan X. Dan yang kedua, jika X-nya kurang dari 0, maka min X akan lebih besar dari 0. Dan min X kuadrat akan sama dengan X kuadrat. Sehingga
akar X kuadrat itu sama dengan negatif X. Dari pengandaian tersebut, kita peroleh akar X kuadrat sama dengan X jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, dan akar X kuadrat sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Sehingga dapat kita katakan bahwa akar X kuadrat itu sama dengan min X, atau dengan kata lain, akar X kuadrat sama dengan mutlak X. Jadi untuk teorema ini terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 4. Untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Untuk pembuktiannya, pertama kita ketahui yaitu mutlak X dikuadratkan. Kemudian dengan menggunakan teorema 3, maka didapatkan dari mutlak X dikuadratkan itu sama dengan akar X kuadrat dikuadratkan. Kemudian akar dari X kuadrat itu plus minus X, sehingga dari persamaan pertama maka kita peroleh plus minus X dikuadratkan. Kita ambil yang positifnya sehingga menjadi X kuadrat. Jadi teorema ini terbukti. Kemudian kita gunakan untuk pembuktiannya untuk yang mutlak X kuadrat. Maka dari teorema 3, kita bisa mengganti mutlak X kuadrat ini dengan akar X kuadrat dikuadratkan. Kemudian kan akar X kuadrat ini plus minus X. Kita ambil yang positifnya sehingga dari persamaan pertama dapat kita peroleh X kuadrat. Karena X kuadrat itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Sehingga dengan pembuktian yang kedua ini juga terbukti. Selanjutnya, teorema 5, yaitu untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku dua kemungkinan. Yang pertama, mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kedua, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y, dengan syarat Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, pertama, yaitu mutlak X dikali Y sama dengan akar XY kuadrat. Selanjutnya, kita operasikan sehingga menjadi akar X kuadrat dikali Y kuadrat. Selanjutnya kita pisahkan sehingga menjadi akar X kuadrat dikali akar Y kuadrat. Kita gunakan teorema 3 sehingga kita dapatkan mutlak X dikali mutlak Y. Jadi teorema ini terbukti. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, kita peroleh tadi, kita ketahui mutlak X per Y itu akan sama dengan akar X per Y kuadrat. Kemudian kita kuadratkan sehingga menjadi akar X kuadrat per Y kuadrat. Kita pisahkan sehingga kita bisa menuliskannya menjadi akar X kuadrat per akar Y kuadrat. Kita gunakan teorema 3 sehingga dapat kita peroleh mutlak X per mutlak Y. Dengan syarat Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi untuk teorema ini terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 6. Untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku mutlak X sama dengan mutlak Y jika dan hanya jika X itu sama dengan plus minus Y. Untuk pembuktiannya, kita akan buktikan bahwa mutlak X itu sama dengan mutlak Y, maka X itu sama dengan plus minus Y. Pertama, kita ketahui bahwa mutlak X sama dengan mutlak Y, maka kita bisa peroleh akar X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Selanjutnya, dari persamaan pertama kita peroleh X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kemudian, kita peroleh X sama dengan plus minus akar Y kuadrat. Selanjutnya, kita peroleh X sama dengan plus minus Y. Jadi, untuk kasus ini terbukti.
Kemudian kita akan buktikan menggunakan X sama dengan plus minus Y, maka mutlak X sama dengan mutlak Y. Pertama, X itu sama dengan plus minus Y, maka X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kemudian kita peroleh akar X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Kita peroleh mutlak X sama dengan mutlak Y. Jadi dengan menggunakan pembuktian yang kedua, ini juga terbukti. Selanjutnya teorema 7, yaitu untuk setiap bilangan real X berlaku X kurang dari atau sama dengan mutlak X. Untuk pembuktiannya, kita gunakan definisi nilai mutlak, yaitu jika X lebih besar dari atau sama dengan 0, maka X sama dengan mutlak X. Jadi kita peroleh mutlak X itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian, jika X kurang dari 0, maka X juga akan kurang dari mutlak X. Sehingga dapat kita peroleh X itu kurang dari atau sama dengan mutlak X. Jadi untuk teorema 7 ini terbukti. Selanjutnya teorema 8, yaitu jika A lebih besar dari atau sama dengan 0 dan A X bilangan real, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mutlak X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika min A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan A. Atau yang kedua, mutlak X lebih besar dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X itu kurang dari atau sama dengan min A atau X lebih besar dari atau sama dengan A. Untuk pembuktiannya, pada kasus yang pertama, akan kita buktikan bahwa mutlak X itu kurang dari atau sama dengan A. Maka, min A itu kurang dari atau sama dengan X, dan X kurang dari atau sama dengan A. Kemudian kita ketahui bahwa mutlak X itu kurang dari atau sama dengan A. Pertama, untuk X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X. Maka X itu kurang dari atau sama dengan A, sehingga dapat kita peroleh 0 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan A. Kita namakan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua, untuk X-nya kurang dari 0, maka mutlak X sama dengan min X. Selanjutnya, kita peroleh min X itu akan kurang dari atau sama dengan A, atau X itu lebih besar dari atau sama dengan min A. Sehingga dari hal tersebut dapat kita peroleh min A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari 0. Kita namakan ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, dari persamaan pertama dan kedua dapat kita peroleh min A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan A. Jadi untuk kasus yang pertama terbukti. Selanjutnya kita akan buktikan kasus yang pertama itu dengan min A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan A, maka mutlak X kurang dari atau sama dengan A. Kita ketahui tadi bahwa min A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan A. Ini berarti min A itu kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan A. Maka dapat kita katakan bahwa min A kurang dari atau sama dengan X dan min X kurang dari atau sama dengan A. Dari hal tersebut dapat kita peroleh min X itu akan kurang dari atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan A, atau dengan kata lain mutlak X itu akan kurang dari atau sama dengan A. Jadi hal ini juga terbukti. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, yaitu akan dibuktikan mutlak X lebih besar dari atau sama dengan A, maka X itu kurang dari atau sama dengan min A, atau X itu lebih besar dari atau sama dengan A. Pertama, kita ketahui bahwa mutlak X itu lebih besar dari atau sama dengan A, dan A itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Pertama, untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X.
Kemudian X itu lebih besar dari atau sama dengan A. Maka X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X lebih besar dari atau sama dengan A sama dengan X lebih besar dari atau sama dengan A. Kita namakan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk X-nya itu kurang dari 0, maka mutlak X sama dengan min X. Maka min X lebih besar dari atau sama dengan A, atau X itu kurang dari atau sama dengan min A. Selanjutnya, X kurang dari 0 dan X kurang dari atau sama dengan min A sama dengan X kurang dari atau sama dengan min A. Kita namakan ini sebagai persamaan kedua. Kemudian dari persamaan pertama dan kedua dapat kita peroleh X itu kurang dari atau sama dengan min A atau X itu lebih besar dari atau sama dengan A. Jadi untuk kasus ini terbukti. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, kita akan buktikan menggunakan X kurang dari atau sama dengan A atau X itu lebih besar dari atau sama dengan A, maka mutlak X lebih besar dari atau sama dengan A. Pertama, tadi kita ketahui bahwa X itu kurang dari atau sama dengan negatif A, atau X itu lebih besar dari atau sama dengan A, dan A itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, untuk X kurang dari atau sama dengan min A, dan min A kurang dari atau sama dengan 0, maka X itu kurang dari atau sama dengan 0, sehingga mutlak X sama dengan min X. Hal ini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Kemudian karena mutlak X itu sama dengan min X, dan min X itu lebih besar dari atau sama dengan A, maka mutlak X itu lebih besar dari atau sama dengan A. Jadi untuk cara ini juga terbukti. Selanjutnya ada teorema 9, yaitu untuk setiap bilangan real X, Y, dan Z, maka berlaku 4 kemungkinan. Yang pertama ada ketaksamaan segitiga, yaitu mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Yang kedua, mutlak X min Y akan kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Yang ketiga, mutlak X min Y itu akan lebih besar dari atau sama dengan mutlak X min mutlak Y. Selanjutnya yang keempat yaitu mutlak X min Y akan kurang dari atau sama dengan mutlak X min Z ditambah mutlak Z min Y. Untuk pembuktiannya, pertama kita akan buktikan untuk ketaksamaan segitiga. Yang pertama kita gunakan teorema 7, yaitu X kurang dari atau sama dengan mutlak X. Maka dari hal tersebut dapat kita peroleh dua kemungkinan untuk X dan Y, yaitu dua kemungkinan untuk X, yaitu X itu kurang dari atau sama dengan mutlak X, atau min X itu kurang dari atau sama dengan mutlak X. Dan untuk kemungkinan Y, yaitu akan kurang dari atau sama dengan mutlak Y, dan min Y akan kurang dari atau sama dengan mutlak min Y. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita peroleh, maka kita bisa membuat sebuah persamaan sehingga menjadi X plus Y itu kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y, dan min X ditambah min Y itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak min X ditambah mutlak min Y. Maka dari persamaan tersebut dapat kita peroleh X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah Y, dan min dikali X plus Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Selanjutnya dari persamaan yang kedua kita peroleh mutlak X plus Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Jadi untuk teorema ini terbukti. Selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu mutlak X min Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Berdasarkan teorema 9, yang pertama tadi ketaksamaan segitiga yaitu mutlak X ditambah Y itu kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Maka dapat kita peroleh mutlak X ditambah
min Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak min Y. Maka dari hal tersebut dapat kita peroleh mutlak X min Y itu kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Jadi untuk kasus yang kedua ini juga terbukti. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga yaitu mutlak X min Y itu lebih besar dari atau sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Kita gunakan kembali teorema 9 yang pertama yaitu kesamaan segitiga, maka dapat kita peroleh yang pertama untuk mutlak X itu akan sama dengan mutlak X min Y ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y ditambah mutlak Y. Sehingga dapat kita peroleh mutlak X kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y ditambah Y. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangkan dengan mutlak Y, maka dapat kita peroleh mutlak X min mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y. Kita namakan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian, untuk yang mutlak Y-nya, kita gunakan kembali teorema kesamaan segitiga, maka dapat kita peroleh mutlak Y min X ditambah X kurang dari atau sama dengan mutlak Y min X ditambah mutlak X. Sehingga dapat kita peroleh mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak Y min X ditambah mutlak X. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan mutlak X. Jadi kita dapatkan mutlak Y min mutlak X kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y, atau kita bisa menuliskannya menjadi mutlak X min mutlak Y lebih besar dari atau sama dengan min mutlak X min Y. Nah, untuk persamaan tersebut kita namakan dengan persamaan kedua. Selanjutnya, dari persamaan pertama dan kedua, maka dapat kita peroleh min mutlak X min Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y. Dengan kata lain, mutlak X min mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y. Berdasarkan teorema 8, maka kita peroleh mutlak X min Y itu lebih besar dari atau sama dengan mutlak X min mutlak Y. Jadi untuk kasus ini terbukti. Selanjutnya untuk kasus yang keempat yaitu mutlak X min Y itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak X min Z ditambah mutlak Z min Y. Untuk pembuktiannya kita gunakan teorema 9 yaitu kesamaan segitiga, sehingga dapat kita peroleh mutlak X min Y itu akan kurang dari atau sama dengan X min Z ditambah Z min Y. Jadi untuk kasus yang keempat ini juga terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 10. Jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Untuk pembuktiannya, mutlak X itu lebih besar dari 0 dan mutlak Y juga lebih besar dari 0. Maka mutlak X ditambah mutlak Y pasti akan lebih besar dari 0. Selanjutnya, kita ketahui bahwa mutlak X itu kurang dari mutlak Y. Maka mutlak X dikurangi mutlak Y itu kurang dari 0. Selanjutnya, X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan mutlak X dikuadratkan dikurangi mutlak Y dikuadratkan. Sama dengan mutlak X min mutlak Y dikali mutlak X plus mutlak Y. Karena mutlak X min mutlak Y itu kurang dari 0 dan mutlak X ditambah mutlak Y itu lebih besar dari 0, maka apabila kita kalikan sehingga hasilnya adalah negatif, maka mutlak X min mutlak Y dikali mutlak X ditambah mutlak Y itu kurang dari 0, sehingga X kuadrat min Y kuadrat itu kurang dari 0.
Maka kedua ruas bisa kita tambahkan dengan Y kuadrat sehingga hasilnya didapatkan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Jadi untuk kasus ini terbukti. Materi selanjutnya yaitu sifat kelengkapan R. Di sini ada sebuah lema yaitu urutan batas bawah dan batas atas. Misalkan H itu merupakan subhimpunan tak kosong dari R. Jika A adalah suatu batas atas dari H dan B adalah suatu batas bawah dari H, maka B itu akan kurang dari atau sama dengan A. Untuk membuktikannya, di sini karena H itu bukan merupakan himpunan kosong, maka kita bisa memilih sebarang X anggota dari H. Karena A itu merupakan suatu batas atas dari H, maka kita peroleh X itu kurang dari atau sama dengan A. Dengan demikian, hal ini juga berlaku untuk B. Karena B itu merupakan suatu batas bawah dari H, maka B itu akan kurang dari atau sama dengan X. Oleh karena itu, dengan menggunakan sifat ketransitifan urutan, akan kita peroleh B itu kurang dari atau sama dengan A, sehingga lema ini terbukti. Selanjutnya, terdapat sebuah teorema yaitu supremum dari himpunan S di R bersifat tunggal. Untuk membuktikannya, di sini kita misalkan U1 dan U2 itu merupakan supremum dari S, maka keduanya merupakan batas atas dari S. Kita andaikan apabila U1 itu kurang dari U2, maka kita gunakan hipotesis U2 sebagai supremum, sehingga mengakibatkan bahwa U1 bukan batas atas dari S. Kemudian secara sama, pengandaian untuk U2 kurang dari U1 dengan hipotesis U1 ini merupakan supremum, sehingga mengakibatkan bahwa U2 bukan batas atas dari S. Karena itu, haruslah U1 sama dengan U2. Jadi, teorema ini terbukti. Selanjutnya, ada lema, yaitu suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di R merupakan sebuah supremum dari S. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat S epsilon anggota di S sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Untuk membuktikannya, perhatikan gambar berikut. Nah, kita misalkan U itu merupakan batas atas dari S yang memenuhi kondisi pada gambar. Bila V kurang dari U, dan kita tetapkan epsilon itu sama dengan U dikurangi V, maka epsilon akan lebih besar dari 0. Dan kondisi di atas mengakibatkan terdapat S epsilon anggota di S, sehingga V itu sama dengan U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Karenanya, V bukan batas atas dari S. Karena hal ini berlaku untuk sembarang V yang kurang dari U, maka haruslah U itu merupakan supremum dari S. Sebaliknya, kita misalkan U itu merupakan supremum dari S, dan epsilon itu lebih besar dari 0. Karena U min epsilon kurang dari U, maka U min epsilon bukan batas atas dari S. Karenanya, terdapat unsur S epsilon di S yang lebih kecil dari U min epsilon, yaitu U min epsilon kurang dari S epsilon. Jadi, lema ini terbukti. Selanjutnya, terdapat sebuah contoh, yaitu misalkan H merupakan himpunan tak kosong di R yang terbatas di bawah. Tunjukkan infimum H sama dengan min supremum min H, di mana min H itu sama dengan himpunan min X, di mana X-nya itu anggota dari H. Untuk pembahasannya, di sini karena H itu terbatas di bawah, maka terdapat B anggota dari R, sehingga X itu lebih besar dari atau sama dengan B untuk setiap X anggota dari H. Hal ini ekivalen dengan terdapat beberapa min B yang anggotanya di R, sehingga min X ini kurang dari atau sama dengan min B untuk setiap min X anggota dari min H. Jadi, min H terbatas di atas sehingga menurut aksioma kelengkapan ini memiliki supremum. Selanjutnya,
Misalkan I sama dengan infimum H. Akan kita tunjukkan I ini merupakan min supremum dari min H. Atau dengan kata lain, min I sama dengan supremum dari min H. Karena I merupakan batas bawah dari H, maka untuk setiap X anggota dari H, X itu lebih besar dari atau sama dengan I. Dengan kata lain, untuk setiap min X anggota dari min H, maka min X kurang dari atau sama dengan min I. Jadi min I adalah batas atas dari min H. Selanjutnya, misalkan R ini kurang dari min I. Dengan kata lain, min R lebih besar dari I. Selanjutnya, karena I ini merupakan infimum dari H, maka terdapat X anggota dari H. Sehingga X ini kurang dari min R. Atau dengan kata lain, terdapat min X yang anggotanya di min H, sehingga min X ini lebih besar dari R. Jadi, min I sama dengan supremum min H, sehingga infimum H sama dengan min supremum dari min H. Jadi, untuk contoh ini terbukti. Contoh selanjutnya yaitu himpunan S2 sama dengan X, di mana X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X-nya ini kurang dari atau sama dengan 1. Mempunyai 1 sebagai batas atas, kita akan tunjukkan 1 ini merupakan supremum. Maka, untuk pembahasannya, bila V ini kurang dari 1, maka terdapat unsur S aksen di S2, sehingga V kurang dari S aksen. Kemudian kita pilih unsur S aksen. Dari sini V bukan batas atas dari S2, dan karena V merupakan sebarang bilangan, V kurang dari 1, maka haruslah supremum S2 sama dengan 1. Secara sama dapat kita tunjukkan infimum S2 sama dengan 0. Jadi pembahasan ini terbukti. Untuk catatan, supremum S2 dan infimum S2 ini keduanya termuat di S2. Kita akan membahas berbagai macam pembuktian pada aplikasi supremum. Untuk yang pertama, aplikasi supremum. Di sini ada teorema 1.1. Misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C anggota dari R. Di sini juga dimisalkan bahwa C ditambah X sama dengan himpunan C tambah X di mana X anggota dari H. Maka berlaku yang pertama, supremum C plus H sama dengan C ditambah supremum H. Dan yang kedua, infimum C plus H sama dengan C ditambah infimum H. Di sini kita akan buktikan untuk yang pertama, yaitu misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C anggota dari R, dan misalkan C tambah X sama dengan himpunan C tambah X di mana X itu anggota dari H. Maka berlaku supremum C tambah H sama dengan C ditambah supremum H. Untuk pembuktiannya, pertama kita misalkan U itu sama dengan supremum H, maka X akan lebih kecil dari atau sama dengan U untuk setiap X anggota H, sehingga C ditambah X kurang dari atau sama dengan C ditambah U. Di sini C tambah U-nya itu adalah batas atas dari himpunan C plus H. Sehingga kita peroleh bahwa supremum C plus H itu akan kurang dari atau sama dengan C ditambah U. Di sini kita misalkan ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian kita misalkan kembali bahwa V adalah sebarang batas atas C plus H. Maka C plus X itu akan kurang dari atau sama dengan V untuk semua X anggota H. Kedua ruas kita kurangkan dengan C sehingga X kurang dari atau sama dengan V min C untuk semua X
anggota dari H. Di sini berarti F min C-nya itu batas atas dari H. Jadi, U sama dengan supremum H lebih kecil dari atau sama dengan V min C. Di sini tadi karena V itu adalah sebarang batas atas C plus H, maka dengan mengganti V dengan U sama dengan supremum H, kita akan peroleh C ditambah U kurang dari atau sama dengan supremum A plus H. Di sini kita misalkan ini merupakan persamaan yang kedua. Jadi, dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah kita peroleh, dapat disimpulkan bahwa supremum C plus H itu sama dengan C plus U sama dengan A plus supremum H. Kemudian di sini ada teorema 1.2, diberikan subset tak kosong S subset R yang terbatas dan sebarang bilangan real A lebih besar dari 0. Didefinisikan himpunan AS sama dengan himpunan AS di mana S-nya itu anggota dari S. Maka berlaku infimum AS sama dengan A infimum S. Yang kedua, supremum CH sama dengan C supremum H untuk C lebih besar dari 0. Di sini kita akan buktikan untuk yang pertama, yaitu diberikan subset tak kosong S subset bilangan real yang terbatas dan sebarang bilangan real A lebih besar dari 0. Didefinisikan himpunan AS sama dengan himpunan AS di mana S-nya itu anggota dari S. Maka berlaku infimum AS sama dengan A infimum S. Untuk pembuktiannya, di sini kita misalkan bahwa U sama dengan infimum AS dan V sama dengan infimum S. Maka akan dibuktikan bahwa U sama dengan AV. Di sini U-nya itu sama dengan infimum AS, maka U itu lebih kecil dari atau sama dengan AS untuk setiap S anggota dari S. Dan untuk yang V sama dengan infimum S, maka V itu akan lebih kecil dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota dari S. Maka akibatnya AV akan lebih kecil dari atau sama dengan AS untuk setiap S anggota dari S. Di sini AV-nya itu merupakan batas bawah AS. Kemudian, karena U itu merupakan batas bawah terbesar dari AS, maka AV akan lebih kecil dari U. Di sini kita misalkan dengan persamaan pertama. Selanjutnya, karena U itu kurang dari AS, untuk setiap S anggota dari S, kemudian di sini kedua ruas kita bagi dengan A, sehingga diperoleh U per A kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota dari S. Karena V itu merupakan infimum dari S, maka U per A itu akan lebih kecil dari atau sama dengan V. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan A, sehingga diperoleh U lebih kecil dari atau sama dengan AV. Di sini kita misalkan dengan persamaan kedua. Selanjutnya, dari persamaan pertama, maka dapat kita peroleh U itu sama dengan AV. Karena AV lebih kecil dari atau sama dengan U, dan U itu lebih kecil dari atau sama dengan AV, maka dapat dikatakan bahwa U itu sama dengan AV. Jadi terbukti bahwa infimum AS sama dengan A infimum S. Kemudian di sini ada teorema 1.3. Misalkan F dan G merupakan fungsi dengan rank terbatas di D. Untuk setiap X anggota dari D, Fx kurang dari atau sama dengan Gx, maka akan berlaku
Yang pertama, supremum FD akan kurang dari atau sama dengan supremum GD. Dan yang kedua, infimum FD akan kurang dari atau sama dengan infimum GD. Di sini kita akan buktikan untuk yang pertama, yaitu misalkan F dan G adalah fungsi dengan rank terbatas di D untuk setiap X anggota dari D. Fx akan kurang dari atau sama dengan Gx, maka berlaku supremum Fd kurang dari atau sama dengan supremum GD. Pada pembuktiannya, di sini akan dibuktikan bahwa supremum Fd itu kurang dari atau sama dengan supremum GD. Kita andaikan bahwa supremum Fd ini lebih besar dari supremum GD, maka terdapat X1 anggota dari D, sehingga Fx1 lebih besar dari supremum GD. Akibatnya, Fx1 itu akan lebih besar dari Gx untuk setiap X anggota D, khususnya untuk Fx1 lebih besar dari Gx1. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa Fx merupakan lebih kecil dari Gx untuk setiap X anggota D. Jadi haruslah supremum Fd kurang dari supremum GD. Kemudian di sini ada sifat Archimedes. Di sini terdapat sebuah teorema, yaitu misalkan X anggota dari bilangan real, maka akan terdapat Nx anggota dari N, sedemikian sehingga Nx itu lebih besar dari X. Untuk pembuktiannya, pertama kita misalkan bahwa untuk setiap N anggota dari N, di mana N-nya itu merupakan lebih kecil dari atau sama dengan X, dan X ini adalah batas atas dari N. Jadi N itu terbatas di atas, sehingga menurut aksioma kelengkapan N memiliki supremum. Misalkan S itu merupakan supremum dari N. Kita pilih S-1 kurang dari S, maka akan terdapat N0 anggota dari N, sehingga N0 itu akan lebih besar dari S-1. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1, sehingga N0 plus 1 lebih besar dari S. Hal ini kontradiksi. Jadi pengandaiannya salah, maka haruslah terdapat Nx anggota N, sedemikian sehingga Nx itu lebih kecil dari X. Akibatnya, yang pertama, jika Y lebih besar dari 0, maka akan terdapat Ny anggota dari N. Sedemikian sehingga 1/Ny-nya itu berada di antara 0 dan Y. Untuk pembuktiannya, misalkan N itu lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota dari N, maka 1/N itu akan lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota dari N. Kita misalkan bahwa Y-nya itu lebih besar dari 0, maka 1/Y anggota dari bilangan real. Sehingga menurut sifat Archimedes terdapat Ny anggota dari N, maka Ny-nya itu lebih besar dari 1/Y, atau terdapat beberapa Ny yang anggotanya itu di N, sehingga 1/Ny akan lebih kecil dari Y. Jadi terdapat Ny anggota dari N, sehingga 1/Ny-nya itu akan berada di antara 0 dan Y. Kemudian akibat yang kedua, jika Z-nya itu lebih besar dari 0, maka terdapat Nz anggota dari N, sedemikian sehingga Nz-1 kurang dari atau sama dengan Z, dan Z kurang dari Nz. Kita buktikan, di sini karena Z-nya itu merupakan bilangan real, maka menurut sifat Archimedes, terdapat N anggota dari N, sehingga N itu akan lebih besar dari Z. Kita pandang himpunan H sama dengan
Sn anggota dari N, di mana N-nya itu merupakan lebih besar dari Z. Sehingga Sn dan S-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong, karena terdapat beberapa N yang anggotanya di N. Sedemikian sehingga N-nya itu akan lebih besar dari Z. Kemudian menurut sifat Well-Erdőring, H mempunyai elemen terkecil yaitu NZ. Maka berlaku NZ-1 kurang dari atau sama dengan Z dan Z kurang dari NZ. Selanjutnya, pembuktian irasional. Terdapat sebuah teorema yang menyatakan bahwa terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Akan kita buktikan, misalkan H sama dengan himpunan X anggota bilangan real di mana X kuadrat itu lebih kecil dari 2. Maka di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama, himpunan ini tak kosong karena terdapat beberapa satu anggota dari H. Satu itu merupakan anggota dari bilangan real dan satu kuadrat kurang dari 2. Kemudian, himpunan H terbatas di atas karena terdapat 2 anggota dari bilangan real. Sehingga untuk setiap X anggota dari H, maka X kurang dari 2. Karena X kuadrat kurang dari 2 kuadrat, menurut aksioma kelengkapan, H itu mempunyai supremum bilangan real. Misalkan, S itu adalah supremum H. Kita klaim bahwa S kuadrat sama dengan 2. Kemudian kita andaikan bahwa S kuadrat itu tidak sama dengan 2, sehingga S kuadrat itu akan lebih besar dari 2, atau S kuadrat itu akan lebih kecil dari 2. Kemudian kita akan buktikan untuk kasus yang pertama, yaitu S kuadrat lebih besar dari 2. Kita pandang bahwa S kuadrat min 2 lebih besar dari 0, sehingga S kuadrat min 2 per 2S juga akan lebih besar dari 0. Akibatnya, 2S per S kuadrat min 2 merupakan anggota dari bilangan real. Dan di sini menurut sifat Archimedes dapat kita temukan bahwa N itu akan lebih besar dari 2S per S kuadrat min 2. Atau min 1 per N lebih besar dari min dalam kurung S kuadrat min 2 per 2S. Kita pandang kembali untuk S min 1 per N kuadrat itu sama dengan S kuadrat min 2S per N ditambah 1 per N kuadrat lebih kecil dari S kuadrat min S kuadrat per N. Sama dengan S kuadrat plus 2S dikali dengan min 1 per N lebih besar dari S kuadrat plus 2S dalam kurung min dalam kurung S kuadrat min 2 per 2S sama dengan S kuadrat min S kuadrat plus 2 sama dengan 2. Jadi untuk setiap X anggota dari H, X kuadrat kurang dari 2 dan 2 kurang dari S min 1 per N. Ini menunjukkan bahwa S min 1 per N merupakan batas atas S yang jelas lebih kecil dari S. Sehingga hal ini kontradiksi dengan fakta bahwa S itu adalah supremum H. Selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu S kuadrat kurang dari 2. Kita pandang bahwa 2 min S kuadrat lebih besar dari 0. Sehingga 2 min S kuadrat per 2S plus 1 juga akan lebih besar dari 0. Akibatnya, 2S plus 1 per 2 min S kuadrat anggota dari bilangan real,
Sehingga menurut sifat Archimedes dapat kita temukan bahwa N lebih besar dari 2S plus 1 per 2 min S kuadrat, atau 1 per N lebih kecil dari 2 min S kuadrat per 2S plus 1. Selanjutnya kita pandang kembali untuk S plus 1 per N kuadrat, sama dengan S kuadrat ditambah 2S plus N ditambah 1 per N kuadrat, akan kurang dari S kuadrat ditambah 2S per N ditambah 1 per N. Sama dengan S kuadrat ditambah 2S plus 1 per N sama dengan S kuadrat ditambah 2S plus 1 dikali 1 per N, kurang dari S kuadrat ditambah 2S plus 1 dikalikan dengan S kuadrat min 2 per 2S plus 1 sama dengan S kuadrat ditambah 2 min S kuadrat sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa S ditambah 1 per N merupakan anggota dari H. Karena S ditambah 1 per N lebih besar dari S, hal ini kontradiksi dengan S merupakan batas atas dari H. Jadi pengandaiannya salah, sehingga haruslah S kuadrat sama dengan 2. Akibatnya, terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan supremum H. Selanjutnya yaitu teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Langsung saja, di sini terdapat teorema 3.1, misalkan X dan Y adalah suatu bilangan real, di mana X lebih kecil dari Y. Maka, yang pertama, terdapat bilangan rasional R, sedemikian sehingga R itu berada di antara X dan Y. Kemudian yang kedua, terdapat suatu bilangan irasional S, sedemikian sehingga S itu berada di antara X dan Y. Untuk yang pertama yaitu bilangan rasional. Misalkan terdapat X dan Y merupakan suatu bilangan real, di mana X itu lebih kecil dari Y. Maka terdapat bilangan rasional R, sedemikian sehingga R itu berada di antara X dan Y. Di sini kita akan buktikan terkait teorema di atas. Pertama, tanpa mengurangi keumuman, kita asumsikan X itu lebih besar dari 0. Karena Y min X lebih besar dari 0, menurut sifat Archimedes terdapat N anggota bilangan asli, sedemikian sehingga N itu lebih besar dari 1 per Y min X. Akibatnya, NY min NX lebih besar dari 1, atau kita bisa menuliskannya menjadi NY lebih besar dari NX plus 1. Kita namakan ini sebagai persamaan pertama. Sementara karena NX lebih besar dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes, terdapat M anggota dari bilangan asli, sedemikian sehingga M-1 kurang dari atau sama dengan NX dan NX kurang dari M. Kita namakan ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, pandang M-1 kurang dari atau sama dengan NX, yang mana ini berarti M kurang dari atau sama dengan NX plus 1. Maka sesuai dengan persamaan pertama, kita peroleh M kurang dari atau sama dengan NX plus 1 dan NX plus 1 kurang dari NY, atau kita bisa tulis M kurang dari NY. Kita namakan ini sebagai persamaan ketiga. Kemudian dari persamaan kedua dan ketiga yang sudah kita peroleh, maka kita dapatkan NX kurang dari M dan M kurang dari NY. Selanjutnya, dari persamaan yang sudah kita dapat, kita bagi ketiga ruas dengan N, sehingga kita peroleh X kurang dari M per N kurang dari Y.
Jadi terdapat R sama dengan M per N, sehingga kita dapatkan X kurang dari R dan R kurang dari Y. Selanjutnya, untuk teorema dari bilangan irasional. Misalkan, X dan Y adalah suatu bilangan real, di mana X itu lebih kecil dari Y. Maka terdapat suatu bilangan irasional S, sedemikian sehingga S itu berada di antara X dan Y. Kita akan buktikan. Yang pertama, kita ketahui bahwa X itu lebih kecil dari Y. Maka X per akar 2 juga akan lebih kecil dari Y per akar 2. Kemudian, dengan menggunakan bukti pada pembuktian bilangan rasional, terdapat R sama dengan M per N, sehingga X per akar 2 kurang dari R dan R kurang dari Y per akar 2, kita pilih S itu sama dengan R akar 2, merupakan bilangan irasional, sehingga kita bisa dapatkan bahwa X kurang dari S dan S kurang dari Y. Kemudian di sini ada satu contoh, yaitu pada pembuktian bilangan rasional hanya dibuktikan untuk X lebih besar dari 0. Jelaskan bagaimana kita membuktikan bilangan rasional untuk kasus X kurang dari Y dan Y kurang dari 0 dengan memanfaatkan bukti untuk kasus X lebih besar dari 0. Untuk pembahasannya, yaitu berarti untuk X kurang dari Y dan Y kurang dari 0. Kita ubah urutannya menjadi 0 kurang dari min Y dan min Y kurang dari min X. Maka dengan memanfaatkan bukti pada kasus X lebih besar dari 0 dapat kita peroleh 3 persamaan. Untuk persamaan yang pertama yaitu min NY lebih besar dari min NX plus 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu M-1 lebih kecil dari atau sama dengan min NX. Kemudian min NX lebih kecil dari M. Selanjutnya, untuk persamaan yang ketiga yaitu M lebih kecil dari NY. Kemudian dari persamaan 2 dan persamaan 3 dapat kita peroleh bahwa min NX lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari min NY. Selanjutnya kita bagi ketiga ruas dengan negatif N. Maka kita peroleh X lebih besar dari M per N dan M per N lebih besar dari Y. Jadi terdapat R sama dengan M per N sehingga kita peroleh X lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari Y. Dari selanjutnya yaitu barisan dan limitnya. Di sini terdapat sebuah contoh yaitu tunjukkan bahwa limit N menuju tak terhingga 1 per N sama dengan 0. Untuk pembahasannya, yang pertama, kasus ini merupakan kasus dalam pembuktian limit barisan yang paling sederhana, karena hal ini tidak memerlukan manipulasi atau transformasi bentuk. Maka dengan menggunakan definisi limit barisan, kita tahu bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, di mana terdapat K anggota N, maka mutlak 1 per N min 0 kurang dari epsilon dan N-nya itu lebih besar dari atau sama dengan K. Kemudian sederhanakan ekspresi harga mutlaknya sehingga menjadi 1 per N kurang dari epsilon karena N lebih besar dari atau sama dengan K. Maka menurut teorema ketidaksamaan berlaku 1 per N kurang dari atau sama dengan 1K. Selanjutnya, kita ambil sembarang epsilon yang lebih besar dari 0, sehingga berlaku 1 per epsilon lebih besar dari 0. Kemudian, karena epsilon ini merupakan bilangan real, maka berdasarkan sifat Archimedes, terdapat K anggota di N,
sedemikian sehingga berlaku 1 per epsilon kurang dari K sama dengan 1 per K min epsilon sama dengan mutlak 1 per K min 0 kurang dari epsilon. Kita gunakan 1 per N ini kurang dari atau sama dengan 1 per K dan 1 per K kurang dari epsilon. Akibatnya, mutlak 1 per N min 0 kurang dari epsilon, yang tepat sesuai dengan definisi tersebut. Jadi, benarlah bahwa limit dari 1 per N untuk N menuju tak hingga adalah 0. Selanjutnya ada teorema ketunggalan limit, yaitu setiap barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Untuk pembahasannya, kita misalkan X ini adalah Xn, merupakan sebuah barisan bilangan real, serta A dan B adalah limit dari X. Maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat N1 epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan N1 epsilon, berlaku mutlak Xn min A kurang dari epsilon per 2. Dan terdapat juga N2 epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan N2 epsilon, berlaku mutlak Xn min B kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya, misalkan N ini sama dengan maks dari N1 dan N2, maka untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan N, berlaku mutlak A min B sama dengan mutlak A min Xn ditambah Xn min B kurang dari atau sama dengan mutlak A min Xn ditambah mutlak Xn min B sama dengan mutlak Xn min A ditambah mutlak Xn min B kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Selanjutnya, karena epsilon ini lebih besar dari 0, kita simpulkan bahwa mutlak A min B ini sama dengan 0 atau A sama dengan B. Selanjutnya, untuk teorema limit barisan dengan kondisi tertentu. Misalkan AN dan XN adalah barisan bilangan real. Misalkan juga L ini anggota R. Jika limit AN sama dengan 0 dan terdapat C lebih besar dari 0 dan M anggota di N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan M, maka mutlak Xn min L kurang dari C mutlak AN, maka limit Xn sama dengan L. Untuk pembuktiannya, di sini akan kita tunjukkan bahwa limit Xn sama dengan L. Kita misalkan epsilon lebih besar dari 0. Kemudian karena limit AN sama dengan 0 dan C lebih besar dari 0, maka terdapat K anggota di N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K. Selanjutnya, mutlak AN min 0 sama dengan mutlak AN kurang dari epsilon per C. Akibatnya, untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, maka mutlak Xn min L kurang dari C mutlak AN kurang dari C epsilon per C sama dengan epsilon. Ini menunjukkan bahwa limit Xn ini sama dengan L. Selanjutnya, untuk setiap B anggota dari R, buktikan bahwa limit B per N sama dengan 0. Untuk pembahasannya, pertama kita akan mencari K epsilon anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K epsilon, berlaku B per N min 0 kurang dari epsilon. Kita perhatikan bahwa B per N min 0 sama dengan mutlak B per N kurang dari epsilon. Maka N lebih besar dari mutlak B per epsilon. Selanjutnya, dari pertidaksamaan ini kita bisa memilih K epsilon lebih besar dari mutlak B per epsilon. Selanjutnya, kita misalkan B ini anggota di R dan epsilon lebih besar dari 0. Pilih K epsilon yang anggotanya di N, sehingga K epsilon lebih besar dari mutlak B per epsilon. Akibatnya, untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K epsilon, maka B per N
min 0 sama dengan mutlak B per N sama dengan mutlak B per N kurang dari atau sama dengan mutlak B per K epsilon kurang dari mutlak B per epsilon sama dengan epsilon. Jadi limit B per M sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu teorema limit. Di sini terdapat teorema keterbatasan, yaitu jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X terbatas. Untuk pembuktiannya, kita misalkan X ini adalah Xn yang konvergen dengan limit Xn sama dengan X. Maka untuk setiap epsilon sama dengan 1, terdapat K anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, berlaku mutlak Xn min X kurang dari 1. Selanjutnya, kedua ruas kita tambah dengan mutlak X, sehingga menjadi mutlak Xn kurang dari mutlak X plus 1. Kemudian kita pilih M sama dengan supremum dari himpunan mutlak X1, mutlak X2, sampai dengan mutlak XK, dan mutlak X ditambah 1. Maka untuk setiap N anggota N berlaku mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Teorema di atas lebih banyak digunakan dengan bentuk kontraposisi, yaitu sebuah lema yang isinya jika barisan X tak terbatas, maka X divergen. Selanjutnya ada kekonvergenan barisan hasil operasi aljabar dua barisan, yaitu teorema limit barisan hasil operasi. Misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama, limit Xn plus minus Yn sama dengan X plus Y. Yang kedua, limit Xn dikali Yn sama dengan X dikali Y. Yang ketiga, limit Xn per Yn sama dengan X per Y, dengan syarat Yn tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap N anggota di N dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan yang keempat, limit Cxn sama dengan Cx. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa limit Xn plus minus Yn itu sama dengan X plus Y. Pertama, kita ketahui bahwa limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Kita misalkan epsilon lebih besar dari 0. Akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, untuk limit Xn sama dengan X, maka terdapat K1 anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K1, maka mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2. Dan yang kedua, limit Yn sama dengan Y, maka terdapat K2 anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K2, maka Yn min Y kurang dari epsilon per 2. Kita pilih K ini sama dengan maksimal dari K1 dan K2. Maka untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, terdapat mutlak Xn plus Yn min X plus Y sama dengan mutlak Xn min X plus Yn min Y kurang dari atau sama dengan mutlak Xn min X ditambah Yn min Y kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K anggota di N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, maka mutlak Xn plus Yn min X plus Y kurang dari epsilon, sehingga kita dapatkan limit Xn plus Yn sama dengan X plus Y. Selanjutnya, ada limit Xn dikali Yn sama dengan XY. Untuk pembuktiannya, kita ketahui bahwa limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Kita misalkan epsilon ini lebih besar dari 0.
Kemudian karena YN konvergen, maka YN terbatas, sehingga terdapat M lebih dari 0, sehingga mutlak YN kurang dari M untuk setiap N. Yang pertama, limit Xn sama dengan X, maka terdapat K1 anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K1, maka mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2M. Dan yang kedua, untuk limit Yn sama dengan Y, maka terdapat K2 anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K2. Selanjutnya, berlaku salah satu dari yang berikut ini, yaitu mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2 mutlak X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 0, dan mutlak Yn min Y kurang dari epsilon, di mana X-nya sama dengan 0. Selanjutnya, kita pilih K sama dengan maksimal dari K1 dan K2, maka untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, sehingga mutlak Xn dikali Yn min X dikali Y sama dengan mutlak Xn kali Yn dikurangi Yn kali X ditambah Yn kali X dikurangi X kali Y sama dengan mutlak Xn min X dikali Yn plus X dikali Yn min Y kurang dari atau sama dengan mutlak Xn min X dikali mutlak Yn ditambah mutlak X dikali mutlak Yn min Y akan kurang dari epsilon per 2M dikali M ditambah mutlak X dikali epsilon per 2 mutlak X sama dengan epsilon, atau kurang dari epsilon per 2M dikali M ditambah 0 dikali epsilon sama dengan epsilon per 2 kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat K anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, maka mutlak Xn dikali Yn dikurang X kali Y kurang dari epsilon, sehingga limit Xn dikali Yn sama dengan X dikali Y. Selanjutnya ada kelestarian urutan, yaitu misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah suatu barisan bilangan real yang konvergen. Jika untuk setiap N anggota N, maka Xn kurang dari atau sama dengan Yn, maka berlaku limit Xn akan kurang dari atau sama dengan limit Yn. Untuk pembuktiannya, kita ketahui bahwa X dan Y konvergen, dan limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Maka menurut teorema, X min Y konvergen dan limit Xn min Yn sama dengan X min Y. Selanjutnya akan kita tunjukkan X min Y kurang dari atau sama dengan 0. Kedua ruas kita tambah dengan Y sehingga menghasilkan X kurang dari atau sama dengan Y. Selanjutnya kita andaikan X ini lebih besar dari Y. Kedua ruas kita kurangi dengan Y sehingga menjadi X min Y lebih besar dari 0. Maka untuk setiap epsilon sama dengan X min Y terdapat K anggota N, sehingga mutlak Xn min Yn dikurangi X min Y kurang dari X min Y untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K. Maka selanjutnya kedua ruas kita tambah dengan X min Y, didapatkan X min Y dikurangi X min Y kurang dari Xn min Yn kurang dari X min Y ditambah X min Y untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K. Selanjutnya kita operasikan, didapat 0 kurang dari Xn min Yn kurang dari 2 dikali X min Y. Maka dapat kita lihat di sini bahwa Yn ini kurang dari Xn. Hal ini kontradiksi dengan sebuah pernyataan di atas, yaitu Xn kurang dari atau sama dengan Yn. Untuk setiap N anggota N, jadi pengandaian ini salah, maka haruslah X ini kurang dari atau sama dengan Y.
Selanjutnya, akibat dari teorema kelestarian urutan, yaitu misalkan X ini sama dengan Xn merupakan sebuah barisan bilangan real yang konvergen. Dan jika untuk setiap N anggota N, maka A ini kurang dari atau sama dengan Xn, dan Xn kurang dari atau sama dengan B. Maka berlaku limit A kurang dari limit Xn, dan limit Xn kurang dari atau sama dengan limit B. Selanjutnya kita buktikan. Yang pertama kita pandang barisan konstan AN sama dengan A, A dan seterusnya yang tentu saja memiliki limit A. Maka menurut teorema di atas, karena AN kurang dari atau sama dengan Xn, untuk setiap N anggota N lebih kecil dari atau sama dengan limit Xn. Dengan demikian juga untuk barisan Bn, yaitu sama dengan B, B dan seterusnya, yang memiliki limit B, maka menurut teorema karena Xn kurang dari atau sama dengan Bn, untuk setiap N anggota dari N, maka limit Xn kurang dari atau sama dengan B. Selanjutnya ada prinsip apit, yaitu misalkan X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn. Merupakan barisan bilangan real, di mana untuk setiap N anggota N, maka Xn kurang dari atau sama dengan Yn, dan Yn kurang dari atau sama dengan Zn, dan limit Xn sama dengan limit Zn. Maka Y konvergen dan limit Xn sama dengan limit Yn sama dengan limit Zn. Untuk pembuktiannya, kita ketahui bahwa limit Xn sama dengan limit Zn sama dengan L. Maka akan ditunjukkan bahwa limit Yn sama dengan L. Kita misalkan epsilon lebih besar dari 0. Karena limit Xn sama dengan limit Zn sama dengan L, maka terdapat K anggota N sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K. Selanjutnya, mutlak Xn min L kurang dari epsilon dan mutlak Zn min L kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K. Selanjutnya, L min epsilon kurang dari Xn dan Xn kurang dari L plus epsilon, dan L min epsilon kurang dari Zn dan Zn kurang dari L plus epsilon. Selanjutnya, karena Xn kurang dari atau sama dengan Yn dan Yn kurang dari atau sama dengan Zn untuk setiap N anggota N, maka untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, diperoleh L min epsilon kurang dari Xn dan Xn kurang dari atau sama dengan Yn, dan Yn kurang dari atau sama dengan Zn dan Zn kurang dari L ditambah epsilon. Jadi untuk setiap N lebih besar dari K, kita peroleh L min epsilon kurang dari Yn dan Yn kurang dari L ditambah epsilon, sehingga mutlak Yn min L kurang dari epsilon, sehingga limit Yn sama dengan L. Selanjutnya, kekonvergenan atau kedivergenan barisan bilangan positif. Misalkan Xn barisan bilangan positif dan limit Xn plus 1 per Xn sama dengan L. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika L kurang dari 1, maka Xn konvergen dan limit Xn sama dengan 0. Yang kedua, jika L lebih dari 1, maka Xn divergen. Selanjutnya, kita akan buktikan untuk yang pertama. Karena L ini kurang dari 1, maka terdapat R, yang mana R ini berada di antara L dan 1. Sehingga R min L lebih besar dari 0. Akibatnya, untuk epsilon sama dengan R min L, terdapat bilangan asli K epsilon. Sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K epsilon, berlaku mutlak Xn plus 1 per Xn kurang dari L kurang dari epsilon. Selanjutnya, dengan membuka tanda nilai mutlak, kita peroleh untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K epsilon,
berlaku xn plus 1 per xn kurang dari L plus epsilon sama dengan L ditambah R min L sama dengan R. Dengan demikian kita peroleh persamaan seperti pada layar. Kemudian dengan mengambil N sama dengan N min K epsilon plus 1, kita peroleh XN plus 1 kurang dari R pangkat N min K epsilon dikali X K epsilon. Dan dengan memisalkan C sama dengan R K epsilon X K epsilon, kita peroleh X N plus 1 kurang dari C R pangkat N plus 1 untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K epsilon. Atau XN kurang dari C R pangkat N untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K epsilon ditambah 1. Karena R ini berada di antara 0 dan 1, maka limit Rn sama dengan 0. Akibatnya, menurut teorema pada bagian sebelumnya, limit xn sama dengan 0. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa xn tak terbatas. Karena L ini lebih besar dari 1, maka terdapat R anggota dari R, sehingga R ini berada di antara 1 dan L. Perhatikan bahwa L min R lebih besar dari 0. Selanjutnya, karena limit xn plus 1 per xn ini sama dengan L, maka terdapat K anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, berlaku mutlak xn plus 1 per xn kurang dari L, kurang dari L min R. Jadi, untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K, maka L min R kurang dari xn plus 1 per xn kurang dari L ditambah L plus R. Selanjutnya diperoleh R kurang dari xn plus 1 per xn kurang dari 2L min R. Selanjutnya kita pandang bahwa xn plus 1 per xn ini lebih besar dari 0. Maka untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K. Artinya, XN plus 1 ini lebih besar dari R dikali XN untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K. Selanjutnya, berakibat XN plus 1 lebih besar dari RXN lebih besar dari R kuadrat xn-1 lebih besar dari, dan seterusnya sampai dengan lebih besar dari R pangkat n-k plus 1 dikali xk, sehingga R dikali xn lebih besar dari R pangkat n-k plus 1 dikali xk, yang akibatnya xn ini akan lebih besar dari R pangkat n-k dikali xk. Jadi kita misalkan C ini sama dengan R pangkat min K dikali xk, maka diperoleh xn lebih besar dari C kali R pangkat n. Kita andaikan xn ini terbatas, maka terdapat M0 sehingga CR pangkat n kurang dari xn dan xn kurang dari m. Selanjutnya, C dikali R pangkat N kurang dari M, dan dari persamaan tersebut kita peroleh Rn kurang dari M per C. Selanjutnya diperoleh N dikali ln R kurang dari ln M per C. Dan dari persamaan tersebut kita peroleh N kurang dari ln M per C per ln R. Hal ini kontradiksi dengan sifat Archimedes, jadi haruslah xn ini terbatas, sehingga xn divergen. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam penulisan ataupun dalam pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.